Bukan aku yang telah banyak mengajari anakku bagaimana menjalani kehidupan ini. Sebaliknya, anakkulah yang telah banyak mengajariku nilai-nilai mulia dalam kehidupan ini. Selamat ulang tahun anakku, guru kehidupanku. Film. Teringatku sebuah film yang kutonton sewaktu usiaku belia. Sebuah film laga barat penuh tembak-tembakan dan pertarungan antara gangster dan polisi. Teringat samar-samar sebuah adegan di mana gembong penjahat setengah memaksa seseorang berkulit hitam untuk melakukan sebuah aksi nekat, sebuah aksi bunuh diri. Aku tidak ingat secara detail aksi apa yang harus dilakukan pria itu. Tetapi yang aku ingat adalah pada akhirnya lelaki itu setuju untuk melakukan aksi bunuh diri itu dengan syarat sang gembong penjahat memberikan sejumlah besar uang kepada anak dan istrinya. Uang yang akan menjadi jaminan bagi kelanjutan hidup anak dan istrinya dikala dia, sang ayah, sang suami terbunuh mati dalam aksi nekat itu. Singkat cerita, di saat uang telah dipastikan diterima istrinya, lelaki itu pun tanpa ragu melakukan aksi nekat yang diminta dilakukan sang gembong penjahat. Dan pada akhirnya, lelaki berkulit hitam itu terbunuh di tengah aksi yang nekat itu. Sampai titik itu, aku tidak lagi berminat menyaksikan kelanjutan film itu. Bagiku, cerita dalam film itu tidak masuk akal, mengada-ada. Bagaimana mungkin ada seorang lelaki yang mau melakukan tindakan nekat bunuh diri demi sejumlah uang yang tidak akan pernah dinikmatinya, demi kebahagiaan anak istrinya yang tidak akan pernah didampinginya lagi? Bagaimana mungkin? Butuh puluhan tahun bagiku untuk mengerti alur cerita di film itu setelah aku sendiri menjadi seorang ayah, seorang suami. Akhirnya dapat juga aku mengerti alur cerita dalam film itu. Anakku. Anakku lahir di Bangkok 2 Desember 2004. Kunamai dia Feroz Sakil Haryanto. Sebuah nama Persia. Feroz berarti sukses, Sakil berarti ganteng, sedangkan Haryanto adalah nama belakangku yang dalam bahasa Jawa kuno dapat diartikan bijaksana. Jadi Feroz Sakil Haryanto berarti sukses, ganteng, dan bijaksana. Nama yang berat sebenarnya, tapi itulah nama yang kupilih. Nama yang juga berarti doa dan harapanku seperti apa dia nantinya. Ada kejadian menarik. Sekitar 2 bulan sebelum kelahiran anakku, aku bermimpi didatangi oleh seorang biksu tua. Dalam mimpiku, seolah-olah aku terbangun dan mendapati seorang biksu tua telah berdiri di samping tempat tidurku. Kutitipkan ini padamu, ucap si biksu tua seraya menyerahkan sebuah benda ke dalam genggaman tangan kananku. Kubuka perlahan-lahan genggaman tanganku dan kudapati sebuah lonceng emas kecil dengan bendera Thailand terikat padanya. Tak ada kata yang terucap dariku. Kukepalkan kembali genggamanku kuat-kuat sebagai tanda persetujuanku menjaga si lonceng emas kecil yang dititipkan kepadaku. Mimpi itu begitu nyata, seolah-olah aku tidak bermimpi. Pada saat ku terjaga, kudapati tangan kananku masih mengepal kuat, seolah-olah masih menjaga si lonceng emas dalam genggamanku.
Kubuka perlahan-lahan genggamanku dan kudapati genggamanku kosong. Tak ada lonceng emas di sana. Ah, ternyata cuma mimpi. Mimpi yang begitu nyata. Mimpi hanyalah bunga tidur, tetapi mimpi yang ini begitu nyata. Esok harinya, kuceritakan mimpiku pada istriku. Mungkin lonceng emas kecil dalam mimpimu adalah perlambang anak kita yang akan segera lahir. Dan si biksu adalah perlambang dari Yang Maha Kuasa. Begitu kira-kira komentar istriku. Ya, mungkin istriku benar adanya. Anak adalah titipan Allah pada kita. Akan kujaga titipan itu sebaik-baiknya. Ada satu hal yang menggelitik dari mimpiku. Kenapa yang datang padaku dalam mimpiku justru seorang biksu? Bukan seorang kiai atau seorang wali atau orang-orang terhormat umat muslim lainnya sesuai agama yang kupeluk. Mimpi hanyalah bunga tidur. Tak jadi soal siapa yang mengantarkan pesan. Yang perlu diperhatikan adalah esensi dari pesan yang disampaikan. Pesan untuk membesarkan dan menjaga anakku selonceng emas dari Thailand. Pelajaran. Paragraf-paragraf tentang anakku tersebut adalah sebuah kutipan dari blog yang pernah kutulis sebelum lagi anakku berusia 1 tahun. Terlihat jelas besar harapanku seorang ayah pada anaknya. Sayangnya, harapan tersebut sempat terkikis 1-2 tahun setelahnya. Belum lagi menginjak di usia yang ketiga, anakku didiagnosis sebagai anak penyandang autis. Mendengar kata autis dari dokter untuk pertama kalinya, yang kuingat adalah film Mercury Rising yang dibintangi oleh Bruce Willis. Dalam film itu digambarkan seorang anak autis yang berusia 9 tahun dikejar-kejar agen CIA karena kemampuannya memecahkan kode rahasia CIA. Digambarkan dalam film itu, sang anak seolah tak peduli, tak tanpa rasa sedih, tak tanpa rasa kehilangan, dan tetap dalam dunianya sendiri di saat kedua orang tuanya dibunuh oleh agen CIA. Orang tuanya lah yang diduga oleh CIA yang telah memecahkan kode rahasia CIA itu. Begitulah gambaran yang ada di benakku ketika mendengar kata autis untuk pertama kalinya. Anak yang hanya berkutat di dunianya sendiri, tak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Di titik itu, ku ingat kembali film yang pernah ku tonton sewaktu belia dulu. Jalan cerita yang tak pernah ku mengerti sebelumnya menjadi saat ku pahami. Pada titik itu, aku seperti lelaki kulit hitam itu, rela untuk melakukan apa saja agar anakku tidak lagi menjadi seorang anak penyandang autis, agar dia tumbuh dan berkembang seperti anak-anak pada umumnya. Begitulah pelajaran kehidupan pertama yang kudapatkan dari anakku. Ikhlas untuk berkorban. Banyak pelajaran hidup lainnya yang diberikan oleh anakku, guru kehidupan bagiku. Sabar, bersyukur atas apa yang kita miliki adalah pelajaran lainnya yang diberikan guru kehidupanku. Melihat perkembangan anak-anak sahabat dengan segala pencapaiannya tidak jarang membuatku iri dan cemburu. Walau itu tak lama, sejalan waktu aku dapat mengatasi kegundahan kami mendapati kami dianugerahi seorang anak spesial. Sebuah tanggung jawab yang tidak ringan tentunya. Seorang guru spiritual pernah menasihati, terimalah titipan ini dengan ikhlas dan sabar.
Membesarkan anak yang berkebutuhan khusus tidaklah semudah membesarkan anak-anak yang normal. Pun pahala orang tua yang ikhlas dan sabar dalam membesarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, insya Allah akan lebih besar daripada orang tua yang dianugerahi anak-anak normal pada umumnya. Amin. Aku mengiyakan nasihat guru spiritual itu. Nasihat yang membantuku meredahkan gundah gulana dalam hati. Toh pada akhirnya aku harus bisa mensyukuri apa yang kumiliki. Di saat orang tua lainnya berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit, aku sudah bisa merasa sangat bersyukur pada akhirnya bisa memasukkan anakku di sebuah sekolah luar biasa di Singapura. Setelah harus menunggu hampir 1 tahun lamanya. Di saat orang tua lainnya bermimpi untuk menjadikan anaknya menjadi seorang pemimpin negeri, aku sudah sangat bahagia membayangkan anakku pada saatnya bisa hidup mandiri tanpa harus merepotkan banyak orang lain. Sungguh, sejauh ini aku merasa gembira atas perkembangan anakku yang baru saja menginjak usia 10 tahun di saat tulisan ini dibuat. Perkembangan anakku masih jauh lebih baik dari apa yang digambarkan di dalam film Mercury Rising. Gambaran yang kubayangkan ketika dokter mendiagnosis anakku sebagai penyandang autis. Namun demikian, perjuangan kami belum selesai, masih panjang. Pertanyaan besar masih mengambang, apakah dia bisa mandiri di kemudian hari? Di saat tidak sedikit orang tua menaruh harapan agar anaknya yang dibesarkan kelak akan membalas budi, mengurus orang tuanya di hari tua nanti, aku dan istri sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Sebaliknya, kami terus berpikir keras, memastikan agar kami bisa menjaga anak kami sampai di akhir hayat kami nanti. Bahkan lebih dari itu, kami terus berpikir keras mencari jalan agar anak kami bisa tetap melanjutkan kehidupannya secara layak di saat kami berdua telah tiada dan tidak dapat mengurusnya lagi. You see? Lagi-lagi dengan segala keterbatasannya, anakku mengajari aku untuk memberi tanpa harap kembali. Unconditional love, mungkin begitu istilah menterengnya. Kesimpulannya, dari pengalaman membesarkan anakku 10 tahun terakhir ini, bukan aku yang telah banyak mengajari anakku bagaimana menjalani kehidupan ini. Sebaliknya, anakkulah yang telah banyak mengajariku nilai-nilai mulia dalam kehidupan ini. Selamat ulang tahun anakku, selamat ulang tahun guru kehidupanku. Singapura, 3 Desember 2014, Mahendra Haryanto. Catatan Papa untuk anakku. Eros anakku, catatan ini Papa buat ketika engkau baru saja menginjak usia 10 tahun. Di tulisan ini Papa jelaskan mengapa Feros bukan hanya seorang anak yang dititipkan olehnya pada Papa, tetapi juga Feros adalah guru kehidupan Papa yang memberi kekuatan pada Papa dalam menjalani tantangan kehidupan ini. Suka dengan video ini? Jangan lupa like, share, and subscribe. Dengan mensubscribe pada YouTube channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video menarik lainnya. Terima kasih.